Dari kecil tuh sudah suka dan impian sebenarnya itu dari dulu pengen jadi fashion designer. Ini Lumos tuh salah satu mantranya Harry Potter yang bisa ngeluarin cahaya. Bener-bener. Iya, bener. Ternyata geliat fashion di Semarang luar biasa ya. Dari yang senior, dari yang angkatan baru istilahnya kayak saya dan teman-teman itu benar-benar kreatif. Saya tuh salut loh Mbak sama pemerintahan Kota Semarang. Selalu ada ajang, selalu ada event. Nah, people, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Aning Lumos. Ya. Kalau nama lengkapnya Wahyu Trianingrum. Iya. Oke, lebih dikenalnya Aning Lumos begitu ya. Bu Aning, apa kabar? Alhamdulillah barokah, baik. Mbak Sehat gimana? ya? Sehat? Sehat juga. Iya. Terima kasih kita sudah dibolehkan main ke disebutnya sebagai apa nih? Butik, galeri atau Mini studio kalau aku Mini bilangnya. studio. Iya. Ini tepatnya ada di alamatnya di mana? Tembalang Selatan 7, nomor 11, dekatnya Undip dan juga ada Universitas Pandanaran. Oke, pokoknya Iya. gampang banget ditemukannya ya. Dan kita kalau ngomongin soal fashion, wah, Lumos ini sekarang ikut meramaikan jagat industri kreatif dan fashion di Kota Semarang, begitu Iya, ya. alhamdulillah dikasih kesempatan. Tapi sebenarnya mulai datang ke Semarang itu sejak tahun berapa, Bu, berarti? Baik, jadi kalau saya sendiri datang ke Semarang itu tahun 2021. Lumos itu sudah berdiri 2019, tapi tepatnya di Kota Solo, gitu ceritanya. Terus kemudian karena pandemik, satu dan lain hal, kita memutuskan untuk pulang ke rumah di Semarang. Terus saya beranikan diri untuk memulai, tak terusin aja Lumosnya karena itu kan passion ya. Kalau sudah passion itu mau berhenti itu geliat dalam hati itu nggak bisa. Akhirnya ya udah, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Gitu. Oh, begitu. Iya. Tapi berarti di tahun 2019 ketika pertama kali mendirikan Lumos, itu apa sih Bu yang ada di pikiran kok tiba-tiba pengen deh jadi fashion designer gitu? Atau awalnya dari suka bikin baju atau bagaimana? Kalau dibilang suka, dari kecil tuh sudah suka dan impian sebenarnya itu dari dulu pengen jadi fashion designer. Jadi tiap dulu ya zaman saya, kan kita ada buku LKS kita sebutnya. LKS. Ini kelihatan banget ya tahun berapa lahirnya. Di belakang tuh kan ada halaman kosong, selalu tuh saya gambar-gambar baju. Dan terus dari SMP, SMA selalu saya suka jahit-jahit. Pengennya tuh kelihatan simple tapi beda. Dari dulu emang senangnya seperti itu. Terus zaman kuliah yang lebih lucu lagi, kan saya punya saudara di Bandung. Saya selalu sebulan sekali kan ke Bandung. Beli bahan, dibuat. Dulu nama merek pertama saya itu Yellow Yellow Pink. Norak banget ya kan, Yellow Pink gitu kan. Berapa itu, Bu? Itu saya Masih kuliah? Kuliah 2007 2008 itu udah jualan memang, udah suka gitu. Cuman pada waktu itu saya mau masuk fashion design sama orang tua diarahinnya ke bidang komunikasi, bidang yang lain lah ya gitu. Terus akhirnya saya jadi pegawai dulu nih ceritanya, sampai akhirnya saya pensiun dini. Uang pensiun dini itu saya tabung untuk melanjutkan impian saya yang terpendam istilahnya gitu, untuk belajar lagi dan menjadikan itu sebuah brand yaitu Lumos tahun 2019 di Solo gitu. Wah, kita bisa belajar dari Bu Aning ya bahwa mengejar impian dan cita-cita itu tidak terbatas waktunya ya. Betul. Saya ngerasain sendiri, saya punya anak satu baru bisa Lumos itu ada. Oh, oke. Jadi nggak ada kata terlambat ya? Nggak ada untuk kata kamu coba terlambat. ya? Sampai sekarang saya masih belajar juga, masih suka les-les apa aja. Tapi kemudian ketika ingin mendalami fashion designer ini ambil kursus atau seperti apa? Iya, saya ambil kursus di Solo. Dulu kan ada short course kayak lembaga pelatihan gitu di Solo selama 6 bulan. Terus kemudian saya cari rekanan penjahit lah istilahnya. Saya yang hunting kain sendiri, desain sendiri. Terus kemudian cutting sendiri, dapat rekan penjahit kan ada yang bantuin buat ngejahit ya. Kalau saya semua juga pada waktu itu saya punya balita 2. Jadi kan yang satu udah mulai umur 2,5 tahun, terus kemudian saya hamil lagi. Jadi saya memulai Lumos tuh benar-benar anak satu dan yang satu dalam kandungan.
di tengah keriuhan tersebut Iya. ya. Tapi kemudian sekarang di Semarang sudah dibantu berapa karyawan, Bu? Untuk yang di rumah sendiri ada 2, itu penjahit, kemudian yang 1 ada admin, berarti 3. Untuk karyawan di luar yang penjahit juga, tapi tidak mau di sini karena beliau punya keluarga kan, itu ada 2, jadi totalnya 5. Oke, ini semua dari Semarang berarti? Dari Semarang semua. Wow. Oh, tapi yang 2 ini dari Demak. Oh, oke. Dari Demak. Jadi membantu membuka lapangan pekerjaan. Betul, ya, khususnya wanita. Iya. Ya, jadi semua di sini pegawainya wanita. Oke, kita bisa melihat semangat empowering women gitu ya Iya. dari Bu Aning ini. Betul. Kemudian setelah berjalan nih, berarti kan sekitar mungkin 2 tahun ada ya di Kota 2 tahun, Semarang. iya betul. Gimana Bu Aning melihat industri fashion di Kota Semarang? Pertama saya sangat terharu. Terharunya karena gini, ternyata geliat fashion di Semarang luar biasa ya. Dari yang senior, dari yang angkatan baru istilahnya kayak saya dan teman-teman itu benar-benar kreatif. Disupport juga oleh pemerintah. Saya tuh salut loh Mbak sama pemerintahan Kota Semarang. Selalu ada ajang, selalu ada event. Kayak seperti tahun ini saya kan ikut IKM Fashion Award, itu kan di fashion juga dilaksanakan di pemerintahan kota. Itu kalau tidak disupport pemerintah nggak mungkin ada event itu. Terus juga sering diundang untuk fashion show di Kota Lama seperti itu. Terus ada event-event bazar yang difasilitasi. Luar biasa sih Kota Semarang ya. Jadi merasakan juga ya Iya. manfaat dari program-program tersebut. Betul. Dan pas banget nih kalau kita lihat ada beberapa penghargaan-penghargaan ini dari mana aja ini? Ini Bu? ala-ala ya. Ini dari Pemkot Kota Semarang sih, alhamdulillah, dari Dinas Perindustrian Kota Semarang, ada juga dari komunitas, ini dari Jogja gitu sih Mbak. Oke. Tapi saya menyebut ini penghargaan sebenarnya malu karena kalau dilihat masih banyak yang lebih di atas saya ya, lagi belajar ini lagi belajar. Ya. Tapi ini menjadi penyemangat untuk belajar. Betul, gitu betul, ya, Bu. betul. Tapi kalau dari Lumos sendiri ada target nggak? Misalnya pengen dapetin ini atau pengen tampil di sini gitu. Saya tuh orangnya selalu punya ini ya, list. Oh, Ya, saya tipikalnya gitu. Tahun ini harus ngapain, tahun ini harus ngapain. Kalau misalkan meleset, kecewa sedikit tapi bangkit lagi. Sebenarnya tahun ini tuh saya Oktober pengennya ke Inacraft. Tapi alhamdulillah Allah tuh kasih rezeki yang lain, yaitu ordernya nggak selesai-selesai. Sampai detik ini masih ada pre-order gitu. Jadi saya tanggung jawab, saya selesaiin dulu. Kemudian tahun depan nih next move-nya saya pengen masuk ke Inacraft. Jakarta. Saya mau ke Jakarta tapi bawa nama Semarang. Pengennya seperti itu. Oke, kita Iya. doakan bersama ya. Doain Amin. ya. Gitu. Baik, dan kalau kita mulai mengenal produknya ya. Oke. Ini Lumos itu ciri khasnya lebih ke apa, memproduksinya apa, dan namanya dari mana ini Bu? Oke. Lumos artinya apa? Rasanya kayak asing gitu ya. Soalnya sering banget orang tuh manggilnya bukan Lumos, Lunos, jadi beda-beda. Karena kan Lumos itu asing, bagi kata-kata yang asing. Padahal Mbak, kalau di angkatan saya pecinta Harry Potter itu tahu banget arti kata Lumos. Oh, Jadi Lumos itu salah satu mantranya Harry Potter yang bisa ngeluarin cahaya. cahaya. Bener-bener. Iya, benar. Dan cahaya itu sendiri saya tafsirkan ke fashion siapapun yang pakai baju saya, walaupun terkesannya simpel, tapi dia lebih bersinar. Auranya Begitu keluar, ternyata lebih bercahaya gitu. Itulah filosofi simple tapi bermakna. Jadi Potter Freak juga jangan-jangan. Iya. Saya sampai punya semua novelnya tuh. Oke, ternyata dari situ bisa dapat namanya Lumos ya. Benar, Dan benar. kemudian untuk produknya sendiri lebih ke apa ini Bu? Baik, kalau untuk produk, saya tuh ada 2 lini ya sebenarnya. Jadi Lumos Collection dan Signature. Sama-sama stylenya tuh elegan, klasik, yang rapi gitu. Seperti kalau dilihat kan saya juga pakai Iya. begini. Kebetulan Mbak juga sama. Jadi sukanya memang yang simple, rapi gitu. Terus kalau untuk collection, dia itu lebih ke polosnya, tapi ada detail karena ciri khasnya Lumos itu di benangnya. Jadi kalau di zoom itu ada benang yang terlihat gitu loh Mbak. Ada benang dan cuttingannya memang dia lebih lugas gitu. Kalau untuk signature kita tuh mengolah wastra maupun kain-kain Nusantara. Seperti kalau dilihat di sini ini sebenarnya kan lurik. Ini lurik. iya, jadi Terus cakep ada banget. benar, terus ada benang timbulnya dari khasnya Lumos, ada bordirnya. Ini juga sebenarnya kan katun polos, Iya. tapi di bawah ada eko loh. Oh, jadi memadupadankan Iya, begitu ya. jadi gayanya itu ala barat tapi pakai kain Nusantara dengan detail yang simple, elegan, khasnya Lumos. Ini kan obi juga sebenarnya obi lurik. Oh, oke. Ininya padahal knit, kan anak sekarang banget kan. Bener-bener. Soft knit, katun, tapi ada eco folding, ada juga luriknya. Ini juga sama, ini bahan cotton, ada luriknya, ada bordirnya. Jadi memang saya suka
mengkombinasikan iya, gitu bener. ya. Gayanya tuh kalau anak sekarang bilangnya gaya-gaya old money, tapi khasnya Indonesia gitu. Ini pas banget ya buat people yang suka gaya-gaya yang klasik, iya, terus elegan, tapi yang simple tapi kesannya tuh kok bagus gitu. Memuji desain sendiri. Jadi makin penasaran ya sama koleksi lainnya dari Lumos ini ada apa aja. Nanti akan kita kasih lihat buat people. Jadi buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bareng sama kami di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku bareng sama Ibu Aning Lumos. Iya, terima kasih. Bu Aning, kita lanjut ya. Tadi kita udah janji ke e-people mau ngasih tahu koleksinya itu apa aja sih, gitu ya. Baik. Ini kalau di sekitar kita yang bisa diperkenalkan mana nih Bu? Oke, yang pertama sih yang aku pakai dulu. Ini mewakili Lumos Collection ya, celana basic, blazer basic. Ini juga innernya basic tapi ada detailnya. Celananya juga berbeda, tiba-tiba ada tekukannya gitu ya. Jadi walaupun basic tapi kesannya kok bagus dan unik. Nah, untuk yang koleksi selanjutnya ini yang mewakili cool undertone. Jadi warna itu kan di tiap orang itu beda-beda. Tuhan tuh udah baik banget kasih kita gift di nadi. Nah, itu tuh ada 3 sebenarnya. Jadi kayak cool, warm, netral. Nah, ini saya kasih contoh salah satu yang cool undertone atau warna-warna yang cerah, bright tapi agak pastel. Ini ada kemeja, simple, santai, istilahnya kan gitu, bisa dipakai kantor, bisa dipakai jalan, tapi bahannya ini dari lurik dan juga ada bordirnya. Warnanya pink, ada biru, dan kalau dilihat Mbak, ini kerahnya kan ada detailnya ya. Iya, bener detail banget sampai di kerah sini ya. Iya, ada detailnya. Di belakangnya juga sama. Jadi pas perpotongannya ada detailnya dengan memakai warna yang sama dengan bajunya. Ini yang koleksi untuk yang yang blusnya gitu. Sini saya pegang. Ini kalau udah pegang biasanya lepasnya susah loh. Rasanya pengen dibawa pulang ya. Nah, ini koleksi salah satu koleksi terbaru, bestseller juga. Ini itu kesannya kan kayak blazer ala apa ya, Inggris gitulah ya, yang simpel tapi nggak ada pengaitnya gitu. Lengannya pun lengan-lengan modern lonceng, tapi kalau dilihat juga sama, isinya ada detail benangnya. Ya, ada detail benangnya. Dan ini pakai bordir tapi ini lurik. Ya, ini pakai undertone yang netral. Jadi warnanya itu putih tapi broken white dengan detailnya hitam dan putih. Ini lurik ini. Gitu banget ya, ternyata bisa dipadu-padankan seperti iya, jadi sesuai filosofinya Lumos lah ya, pengennya itu di mix gitu. Baik, nah ini tadi juga hal yang menarik ya, ada undertone. Iya benar. Tadi ada yang warna warm segala macem. Itu sebenarnya apa sih Bu? Dan
Bu Ani belajar dari mana nih? Oke, aduh, malu ya. Jadi memang saya kan tadi di awal menjelaskan kalau emang suka belajar ya orangnya. Nah kebetulan karena saya pecinta fashion, kok tertarik tentang warna. Karena saya juga ngerasain tiap kali pakai baju ini, kok jadi lebih cerah. Tiap kali pakai ini kok agak kusem, agak capek. Ternyata warna itu pengaruh dan ada ilmu yang namanya personality color. Atau kita bisa tes personality orang pakai warna apa yang dia bener-bener ngangkat auranya. Jadi kan selama ini orang mikirnya glowing tuh harus suntik putih. Semua berlomba-lomba pengen putih, betul kan? Apalagi kan padahal kita negara tropis, ada yang sampai suntik putih, DNA segala macam, kalau DNA, salmon, botok dan lain-lain itu memang untuk pengencangan. Tapi kalau untuk suntik putih kan belum tentu semua orang tuh cocok untuk kesehatan. Nah ternyata nggak perlu kita jauh-jauh kayak suntik putih atau gimana, asal kita tahu warna yang tepat, itu aura kita keluar. Yang bikin kita glowing itu sebenarnya aura, pembawaan dan juga warna yang cocok. Gitu sih. Jadi ini bukan aura yang dilihatnya secara gaib gitu-gitu. Bukan. Jadi misal, saya kan sebenarnya kulit juga bukan kulit yang putih banget, tapi ketika saya pakai warna yang cocok, kelihatannya bersih, bersinar. Glowing itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia bersinar kan, bukan yang kamu putih, bukan, tapi lebih bersinar. Karena apa? Aura terpancar dari kulit maupun dari dalam. Dengan pemilihan make up yang tepat, warna yang tepat, tidak hanya kepada perempuan, laki-laki pun sama. Kalau mau terlihat kesannya lebih berwibawa, lebih kelihatan punya duit istilahnya ya, cari warna yang tepat gitu. Oke, berarti bisa dibilang Bu Ani ini selain fashion designer juga apa nih, personal color expert lah bilangnya. Iya. Jadi customer saya pun akhirnya merasakan itu juga. Jadi setiap kali aku mau cari kain yang sesuai untuk beliau, itu saya lihat dulu undertone-nya itu apa. Dia cocoknya arah ke warna-warna yang apa. Kan ada warna pastel, ada earth tone, ada macam-macam gitu. Gitu. Oke, itu sudah termasuk ya. Termasuk. Jadi itu konsultasi free, asalkan pesan di saya. Nah ini berarti kalau misalnya udah ada yang tertarik nih untuk people ya, kemudian mau pesan untuk bajunya Lumos, ini sistemnya apakah ada ready stoknya atau custom atau PO atau bagaimana? Tiga-tiganya saya bisa. Namanya fleksibel, dalam mencari nafkah kita harus fleksibel. Jadi tiga-tiganya itu maksudnya ready stock juga ada, seperti yang dilihat di sini kan saya selalu ada stok baju. Terus kalau untuk pre-order juga bisa dengan desain yang saya sudah ada, bisa misalkan mau yang request warna lain. Karena kan di rumah saya selalu stok katalog kain ya, ada warna-warnanya, dan saya selalu tanya ke customer, mau budgetnya itu berapa? Saya sesuaikan. Nanti saya kasih pilihan. Warnanya ini, kain dengan budget ini segi, ini gitu. Kalau custom pun bisa, kayak misalkan mau ada wisuda, terus kemarin ada wedding, butuh dress gitu, datang ke sini, saya ada pengennya begini, nggak apa-apa kita konsultasi bareng. Nanti saya kasih ciri khasnya Lumos apa gitu. Jadi tiga-tiganya saya bisa. Apalagi kalau untuk ready stock, selain di sini kan ada juga tuh di Hotel Ciputra, di Galeri UKM, terus di Alvinaspa dan Galeri LPPM UNES. Jadi memang barang Lumos tersedia di 3 tempat tersebut. Oke, jadi selain di sini ada tempat-tempat lainnya juga ya. Betul. Baik, dan sangat fleksibel sih. Kita bisa konsultasi dulu, disesuaikan budget kita dengan apa yang tersedia di Lumos. Betul. Jadi saya selalu tanya kebutuhannya apa, budgetnya berapa, dan kemudian kalau udah deal saya cek undertone-nya. Jadi biar warnanya pas. Tapi kemudian kalau boleh di-spill nih Bu, kira-kira berarti range-nya dari berapa sampai berapa sih? Jangan kaget ya. Kalau untuk range saya dia 250.000 sampai jutaan. 250.000 pun bisa loh. Bisa ya? Bisa. Wow, nggak cuma dapat obi aja kan? Enggak dong. Mau blazer, Mbak aku budgetnya 250 nih, bikin blazer dong. Bisa dapat, tapi nanti kainnya juga sesuai harga. Iya, betul. Nah ini ngomong soal obi juga bikin ya Bu? Obi bikin. Memang saya obi bikin, terus ada tas-tas gitu bikin. Kan namanya sustainable fashion ya. Perca yang ada kita maksimalkan. Ada jadi tas, jadi dompet kecil, jadi obi. Memang. Jadi juga salah satu penganut sustainable fashion. Iya, gitu ya. Makanya tadi di blazernya juga pakai ada tempelan kain-kain gitu kecil. Itu sebenarnya biar percanya itu jadi manfaat gitu sih. Oke, keren banget nih ya. Aduh, langsung terinspirasi sama Bu Ani. Kemudian Bu Ani, kalau rencana kedepannya, kira-kira Lumos bakal ada apa lagi nih? Mungkin mau nambah lagi outletnya, atau mau ada model terbaru yang mau dikeluarkan? Amin. Kalau untuk model terbaru pasti kita tiap 3 bulan sekali ada pemotretan untuk model terbaru, untuk yang ready stock maupun pre-order. Kemudian menjelang Lebaran, siap-siap nih ya,
saya bilangnya gorgeous woman. Yang pesan di Lumos namanya gorgeous woman. Siap-siap nanti Januari saya buka open pre-order. Sesuaikan budget kalian, pilih fabric yang oke, pilih warna yang oke, nanti kita buatkan. Saya fokus di Lebaran. Setelah itu, Lumos sendiri seperti yang tak info di awal, tahun depan inginnya masuk Inacraft. Amin gitu. ya. Aduh, amin, ini amin. awal tahun udah langsung cari baju buat Lebaran. Benar, Baiklah, semoga bisnisnya lancar terus Ibu, dan juga bisa membawa nama Kota Semarang semakin harum di berbagai kancah lainnya. Amin. Dan juga buat people yang punya usaha unik menarik lainnya, kalau pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot, karena untuk saya yang terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk tonton program Ini Usahaku episode lainnya yang tayang setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Kalau gitu, saya Hani Normalita beserta Bu Ani. Iya, Ani Lumos. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye, terima kasih.